Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah tertulis dalam Markus 2 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apabila ada seseorang yang sakit, kita bisa rasakan bagaimana begitu beratnya penderitaannya. Sakitnya sepertinya mengurung dirinya sendiri, membuat hatinya terbeban, membuat pikirannya juga terbeban. Nah, demikian juga apa yang dirasakan seseorang yang sakit lumpuh di kota Kapernaum. Dia mengalami sebuah tekanan batin yang begitu berat, bahkan lebih daripada apa yang kita pahami dengan sakit di masa kini. Karena di dalam kehidupan orang Israel, seseorang yang sakit itu dianggap sejalan dengan seseorang yang terkena hukuman dosa. Artinya, apabila seseorang sakit, maka itu identik dengan seseorang yang sudah dihukum karena dosanya sendiri. Nah, itulah pandangan mereka yang berkembang. Nah, sehingga ketika Tuhan Yesus itu datang di kota Kapernaum, Tuhan Yesus bertemu dengan seseorang yang sedang sakit lumpuh, dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, perkataan Tuhan Yesus inilah yang menyebabkan sebuah respon dari ahli Taurat, sehingga mereka berkata seperti apa yang tertulis di dalam nas ini. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, hal tersebut diketahui oleh Tuhan Yesus. Meskipun mereka berkata pelan, tetapi Tuhan Yesus dapat mengetahui apa yang dikatakan dan apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, sehingga apabila kita baca di ayat yang berikut, Tuhan Yesus berkata, mana lebih baik menyembuhkan seseorang itu atau berkata kepada dia, dosamu diampuni. Itu artinya kita melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus itu, kesembuhan yang kita peroleh itu bukan hanya kesembuhan secara fisik saja, tetapi juga kesembuhan secara rohani. Nah, kesembuhan secara rohani itulah yang menjadi dasar daripada kesembuhan seseorang yang sedang sakit, atau kesembuhan dia di dalam dosanya. Itulah yang menjadi akar persoalan di dalam kehidupan seseorang yang sakit, yang lumpuh di kota Kapernaum. Nah, sehingga di dalam Tuhan Yesus itu kita dapat katakan bahwa kita menemukan kesembuhan yang mengakar, kesembuhan yang menyeluruh totalitas, yaitu kesembuhan yang dilakukannya dengan kesembuhan dari dosa dan juga kesembuhan dari penyakit. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan inilah yang menguatkan kita di dalam perjalanan kita apabila ada di antara kita yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang kesusahan, yang sedang berbeban banyak, yang juga memiliki pergumulan yang begitu
berat. Mengapa? Karena di dalam Dia kita menemukan yaitu kehidupan, keselamatan, dan kesembuhan secara total. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku." Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, mari kita semakin percaya kepada Yesus bahwa Dialah sumber kehidupan kita, sumber kesembuhan, sumber keselamatan. Mari datang kepada Yesus, tidak ragu-ragu, tetapi dengan hati yang tulus. Amin. Thank you for watching.